Halo teman-teman, kali ini saya mau review cara menggunakan Magic Book atau Sang Magic Practice Copybook ini ya. Yang ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk susunan cara menggunakan bukunya. Jadi dari level yang awal sampai lanjutan. Jadi kan ada dua yang untuk produk ini sebelumnya yang keluar ada dua macam. Untuk yang for preschool age 3+ sama yang satunya lagi adalah versi drawingnya. Jadi itu tuh kayak menghubungkan garis ke garis, kemudian dia itu ada maze ya. Jadi macam-macam game, tapi yang untuk menstimulasi kemampuan menulis atau memegang pensil dengan baik dan benar ya, dan lancar. Itu saya bilang adalah Magic Book di PO yang pertama. Ada level 1 dan level 2. Nah, ini adalah level lanjutan. Jadi kalau sudah oke latihannya gitu, kita bisa masuk ke sini. Ini memang untuk preschool 3 tahun ke atas ya, karena ada math-nya, ada angka. Jadi kalau teman-teman mau cari untuk ngajarin angka dan huruf, itu pakai yang preschool 3+. Yang ini yang kita mau coba buktikan apakah tintanya benar-benar hilang setelah didiamkan atau tidak gitu. Yang ini satu setnya ada 4, sama kok. Jadi setiap bukunya, setiap variannya itu dapat satu set isinya 4. Tapi ada yang jual satuan juga, mungkin ada. Cuman kalau di kita jualnya satu set isi 4 ya. Jadi semuanya udah dapat. Yang kita dapat adalah satu set isi 4 buku latihan sama pulpennya, sama refillnya, dan ini alat untuk menguatkan jari anak, jadi supaya posisinya benar dan nyaman menulisnya, karena itu penting sekali teman-teman. Jadi kalau kita salah pegang pensil, pegang pena, pegang pulpen begitu, nanti kita akan cepat capek menulis, jadi malas menulis nanti ya, malas sekolah juga jadi nanti ujung-ujungnya. Nah, ini kan ada 4 nih, ada 4 itu apakah sama? Tidak. Jadi setiap buku itu temanya berbeda. Yang ini temanya math, yang ini temanya drawing, yang ini alfabet, dan yang itu number. Apa bedanya math dengan number nanti kita lihat ya. Kita kasih lihat juga satu-satu nanti. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang alfabet ini, karena ini favorit biasanya. Favorit orang yang mau beli preschool 3+ itu karena mau ngajarin anak menulis huruf begitu kan. Ini untuk alfabet. Kita lihat isinya. Nah, isinya seperti ini ya. Alfabet, huruf besar dan huruf kecil seperti ini. Kita coba langsung tulis. Oh ya, ini refillnya kita sudah dapat 5 ya, tapi buat jaga-jaga, karena pasti anak senang sekali menulis, tintanya jadi cepat habis. Jadi kalau mau beli refillnya agak banyak begitu. Nggak cepat habis sih, cuma ya jaga-jaga aja, tergantung pemakaian bagaimana juga begitu kan. Oke, ini saya sudah pasang si refillnya. Jadi posisi pertama yang kita dapat itu pulpen ini adalah kosong, refillnya itu di luar. Jadi kita dapat ada 5 buah refill, kemudian cangkang ballpointnya gitu, cangkang penanya. Nanti kita masukkan, cara masukkannya begini, dimasukkan. Oh ya, tenang teman-teman, ini sudah ada tutupnya. Jadi di refillnya ini dia tidak akan bocor karena ada tutupnya. Ini saya sudah buka ya refillnya. Kita masukkan, putar, tutupnya kita simpan dulu. Kalau mau pakai ini, caranya tinggal dimasukkan saja ke sini. Nah, begitu. Nanti dia akan keluar dari sini ya, isinya itu dari mulut ikannya nih, tuh seperti ini ya. Nah, kalau kita menulis itu kan kita pasin dulu bagaimana supaya pas. Nah, ini cara memegang pensilnya. Kalau kita menggunakan alat ini, dia akan melatih si pincer grip. Pincer grip itu jari-jari utama yang digunakan untuk menulis. Nah, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah itu namanya pincer grip. Nah, pincer grip ini bisa dilatih dengan menggunakan alat ini. Atau kalau kita mau latih di kegiatan sehari-hari itu dengan jepitan jemuran. Nah, ini jarinya begini, jadi ketika menjepit tangan kita begini ya.
mengambil jepitan. Nah, ini kan 3 jari ini bergerak terus jadi lentur begitu ya, jadi lembek gitu. Jadi pas kita kasih ini sudah hap gitu. Nah, begini. Kita langsung saja ya teman-teman. Kita tulis ke sini apakah dia benar hilang tintanya. Kita coba. Jadi dia warnanya biru. Yang saya dapat warna biru. Saya tidak tahu apakah yang lain juga dapat sama warnanya, tapi yang saya dapat ini warna biru. Nah, ini kita diamkan dulu. Beberapa saat. Ini saya tidak post ya teman-teman, supaya teman-teman bisa hitung dan lihat berapa lama si tulisan itu akan hilang. Nah, bisa dilihat ya, sudah mulai hilang perlahan-lahan di bagian sini. Ini sudah mulai pudar. Nah, kita tunggu dulu apakah benar-benar hilang semuanya setelah ditulis. Ya pasti tidak langsung hilang begitu ya teman-teman, kan kalau langsung hilang tidak bisa lihat juga hasil menulisnya. Jadi dia butuh waktu mungkin 5-10 menit supaya bersih semua gitu, kalau misal menulisnya 1 halaman. Tapi kan kalau sudah hilang begitu bisa kita pakai lagi berulang-ulang. Nah, itu yang dimaksudkan buku ini bisa diwariskan gitu. Jadi kalau kakaknya punya bukunya, ya nanti adiknya juga bisa pakai selama tintanya masih ada begitu. Tapi si refill tintanya ini mudah didapatkan kok. Bisa dibeli ya di tempat-tempat yang di marketplace atau di manalah, di toko-toko yang memang menyediakan si Magic Songbook ini. Biasanya yang menjual songbook pasti akan punya refillnya, pasti mereka jual refill juga gitu. Nah, sudah mulai memudar. Sudah mulai pudar ya. Ini hilangnya itu benar-benar hilang, jadi tidak ada bekasnya gitu. Saya biasanya kalau mau cepat saya tiup-tiup teman-teman, jadi dia cepat hilang kalau ditiup. Nah, lihat ya, sudah ada yang hilang, tintanya sudah mulai menghilang. Oke, sudah nampak ya teman-teman. Hitung saja lah sendiri berapa menit kira-kira si tinta ini hilang. Tapi sih kalau di deskripsinya dari pabriknya itu dia mengklaim 5 menit sampai 10 menit ya bisa hilang. Karena tergantung juga, ada pemakaian yang memang tebal sekali, ada yang tipis. Namanya juga anak-anak, kita saja yang orang dewasa beda-beda juga kalau menuliskan. Nanti saya kasih yang versi saya percepat ya. Jadi ini saya tidak percepat dulu supaya teman-teman bisa hitung sendiri berapa menit. Nah, kita mau membuktikan ya, video ini kita mau membuktikan berapa lama dan apakah betul tinta ini bisa hilang gitu. Sudah hilang separuhnya ya, hampir 50-60% ya sudah hilang ini. Tuh. Teman-teman lihat sebelah sini ya, sudah mulai menghilang-hilang dia, sudah tidak ada. Nah, ini di compare saja sama yang di bagian bawah. Ini bagian bawah kan nggak ada nih tintanya, jadi ya seperti inilah versi bersihnya begitu, yang sudah tidak ada tinta. Tapi betul sudah hilang ya, karena kalau kita tulis itu jadi setebal ini teman-teman. Nah,
aslinya itu kalau kita baru tulis itu setebal ini tintanya. Nah ini sudah mulai hilang ya, karena sudah tidak sama, si biru-birunya juga sudah tidak tampak. Dia itu, nah teman-teman bisa lihat, yaitu cekung ya. Jadi ada cekungan, si polanya ini dicetak cekung supaya si jari-jarinya anak ini bisa menyesuaikan dengan pergerakan bentuknya begitu. Jadi sudah otomatis akan bergerak ke ya yang cekung itu, bagian yang cekung begitu ya. Jadi lebih nyaman gitu untuk latihan menulis, karena otomatis kok, apalagi untuk huruf-huruf yang melengkung begini. Kalau yang melengkung kan berarti dia akan otomatis si penanya ini ujungnya mengikuti pergerakan ininya, template hurufnya ya. Karena seperti itu jadi lebih mudah untuk melatih menulis gitu. Oke. Sudah mulai hilang ya, sudah hilang 70% lah ini. Kalau 10 menit berarti sesuai klaim dia ya, tapi intinya dia hilang sih. Hilang ya teman-teman ya. Ini yang tebal-tebal saja tinggal sisa nih, dia hilang. Nah, dia hilang. Oke, sambil kita menunggu dia benar-benar bersih, ini sudah kita bisa ambil kesimpulan dia hilang ya tintanya. Sambil kita menunggu benar-benar bersih kembali seperti semula, sambil saya jelaskan isi dari buku yang lain. Kita biarkan seperti ini biar teman-teman tetap bisa lihat ya. Yang selanjutnya adalah drawing. Drawing ini saya taruh di sini. Isinya adalah seperti ini. Kita taruh di atas dulu ya. Nah, isinya seperti ini ya. Ada gambar, jadi si anak itu menebalkan template gambar ini ya. Ditebalkan. Nah, apakah di sini juga bisa hilang? Di sini juga bisa hilang, teman-teman. Nah, next, ini juga sama. Ini step by step dijelaskan sama dia bagaimana cara menggambar buah nanas dari step 1 itu dari lingkaran, kemudian dikasih garis-garis lalu membentuk menjadi nanas yang utuh. Jadi step by step bagaimana cara menggambar benda begitu ya, dengan menggunakan ini. Tentu saja bisa hilang ya. Next, ini dari order pictures and write with numbers. Nah, ini bagaimana dia disusun kira-kira yang urutan 1 yang mana, yang urutan 2 yang mana, urutan sampai urutan 6 yang mana gitu, dengan angka. Jadi tinggal ditulis aja di sini, ini angka berapa nih, ini angka berapa nih. Jadi yang 1 yang mana nih gitu ya. Ini konsepnya matching ya, menyamakan matching dan sequencing. Jadi ada 2 instruksi di sini, menyamakan, melihat, lalu sequencing yang mana dulu urutannya, yang dari 1 sampai 6 itu yang mana dulu. Next, ini juga sama, urutan menggambar benda. Ini ada bunga dan kaktus ya, drawing botany. Terus yang saya suka dari buku ini adalah jilidnya ring, jadi enak bisa dibuka utuh begitu ya, dibuka begini maksudnya. Nah, tidak mengganjal jilitannya itu gitu. Selanjutnya ada apa nih? Find 2 differences. Jadi mencari perbedaan gambar. Ini baik sekali, apalagi untuk anak ABK ini bagus sekali. Untuk anak tipikal juga untuk melatih konsentrasi ya. Jadi bagus. Ini proses step by step drawing. Jadi kalau belajar gambar
supaya mudah, jadi dikasih tahu step-stepnya apa dulu ya. Next ada tema happy holiday. What is the happiest thing during your holiday? Ini bercerita ya, telling story. Next ada tema happy holiday, yang ini dibikin gambar, ditebalkan begitu dengan pena. Next ada interesting exercise. Ini ada 25 cara kreatif untuk membuat anak bergerak di rumah. Ada apa saja? Stand up and sit down 10 times. Kemudian stand up, touch your toes. 1 minute yoga. Ya, terus ada ya banyak sekali, teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Nah, terus ada interesting exercise. Di sini interesting exercise-nya diversikan gambar untuk ditebalkan. Temanya, jadi ini temanya, kemudian di sebelah kanan itu exercise menggunakan si pennya, menebalkan. Ini differences juga, find 5 differences. Ini ada good posture, ini bagian belakang. Nah, ini dijelasin. Pencil positionnya harus bagaimana. Ya, left handednya bagaimana. Kalau left handed yang kidal itu bagaimana cara menulisnya, kemudian yang right handed bagaimana. Jadi buku ini ramah untuk kinan ataupun kidal. Kinan itu pengguna tangan kanan seperti saya, ini tangan kanan. Kemudian yang kidal itu posisinya bagaimana. Terus paper positionnya, yang left handed bagaimana, yang right handed bagaimana. Di sini adalah good posturnya, harus bagaimana postur tubuhnya. Ya, dijelaskan both feet on the floor. Terus apalagi di sini dia jelaskan. Ya, jadi bagus sekali buku ini untuk belajar menulis karena muatannya banyak ya. Ini ada 16 halaman. 16 halaman ya, teman-teman. Satu buku 16 halaman, dan saya kasih ini satu set itu 4 buku, 4 varian gitu ya. Coba kita tengok, sudah hilang kah? Belum kah? Sudah hilang, teman-teman. Nah, ini ya sudah hilang ya. Tinggal tebal-tebalnya ini saja. Ini bisa satu. Yang tadi pun yang kecil saya baru tulis tebal tadi ya, sudah hilang juga dia. Ini sudah hilang ya. Oke, kalau sudah hilang, saya kasih tahu kan bagaimana belakangnya, tapi ini belum benar-benar bersih. Nggak apa-apa, kita sambil jalan ke next book, kita buka dulu ada apa untuk yang math. Saya tadi mau kasih tahu bedanya math dengan number apa. Ini saya sisihkan dulu ke sini biar tetap terlihat ujungnya. Nah, itu ya. Saya mau kasih lihat si math dan number. Oke. Pertama adalah number dulu. Kalau number itu di halaman pertama ada note. Sebenarnya yang tadi juga ada note, cuma saya lupa baca. Sini ya. Ada penjelasannya. Tuh. Ya, tata cara menggunakan buku ini. Cara yang baik dan benar bagaimana? Langsung aja. Ini ada angka. Di sini ada penjelasan. Jadi draw circle. Don't you stop like a hero, then you get a 0. Oke. Dibuat. Ini ada arahnya loh, teman-teman. Jadi di sini ada panah. Jadi kan tidak asal menulis, tidak terbalik-balik begitu ya. Jadi arahnya dari mana? Pertama itu dari sini. Panahnya ke sini, jadi ke arah kiri bawah, lalu ke kanan atas, itu angka 0. Selanjutnya angka 1, one is fun, straight down and then you're done. Lalu kita ikuti saja panahnya. Kemana dia? Ke bawah. Jadi ke sini ya, dari atas ke bawah, ke sini. Nah, kalau yang ini dari sini ke sini. Kita lihat aja panahnya kemana. Ke sini kan? Nah, ke sini. Ini panahnya ke sini nih. Tuh. Gitu ya. Jadi selalu ada deskripsi yang unik, yang lucu begitu ya. Ini tadi yang number. Yang math itu di halaman pertamanya. Ya math, dia langsung ke addition, jadi langsung ke penjumlahan. Ya udah ke case-nya langsung, tapi dia ada konkretnya. Jadi saya sukanya adalah buku ini bukan hafalan, jadi ada versi konkret dari math-nya. 1 tambah 1 itu berapa?
Karena anak-anak kalau abstrak semua, angka semua, mana bisa dia membedakan 1 dengan 10 itu 1 sebagaimana, 10 itu sebagaimana. Kalau begini kan kelihatan 1 ditambah 1 ya sama dengan, ya ini disatuin, ini dihilangin, jadi 2 jeruk. Kita bahasanya adalah 1 simbolnya ya begini, 2 itu simbolnya begini. Jadi si angka itu adalah simbol. Ini penjumlahan itu ya kasusnya. Kemudian ini adalah persamaannya, hasilnya yang di kanan sama dengan hasil yang di kiri. Kalau diapain, kalau ditambahin gitu kan. Simpelnya menjelaskan matematika begitu. Next, ini yang math, ini yang number. Sudah jelas ya bedanya dari halaman 1. Oke, kalau sudah jelas, saya mau kasih lihat satu buku sampai habis dulu baru ke buku yang lain. Oke. Dari yang number kita persingkat saja ya. Isinya bagaimana? Seperti ini. Sama sampai habis, tapi di sebelah kiri halaman itu ada beberapa aktivitas yang unik. Di sini ada count and write correct number in the circle. Jadi tulis, ini ada berapa, hitung, tulis ini, nomornya ditulis. Ini juga hilang, bisa hilang ya. Kita coba. Sambil dicoba, sambil saya balik-balik dulu ya. Bisa biarkan. Ini supaya teman-teman tahu, ini tidak saya post, jadi saya biarkan sambil kita balik-balik halaman. Seperti ini. Nah, di sini juga sama ada count and connect. Count and connect itu korespondensi satu-satu. Jadi yang 3 yang mana, yang 2 yang mana disambungkan dengan garis bersambung ya. Itu. Menghubungkan garis bersambung bagaimana? 1 dengan 1, 2 dengan 2 begitu ya. Nah, di sini sama, melanjutkan menebalkan angka, berlatih menulis. Di sini ada choose correct food for animals with number. Nah, ini bagus asosiasi per kategori. Jadi hewan ini makanannya apa? Ini untuk ABK bagus sekali. Ya, untuk tipikal ya, untuk milestone di usia di bawah 5 tahun lah, 3 sampai 4 tahun sudah bisa pakai ini. Tapi untuk anak ABK tergantung gap usia dia berapa ya, usia kognitif dia berapa dengan usia fisik dia kan tidak sama. Begitu. Selanjutnya, nah yang ini dia versinya bahasa Inggris. Jadi ini itu tadi angka simbol, kalau ini adalah namanya, nama dari si angka itu. Kita menyebutnya 1 to 10 itu namanya. Nama dari simbol si angka 1 itu 1 begitu ya. Itu namanya. Ini dia kasih latihan menulis juga. Temanya number, tapi kita tetap menulis juga begitu. Menulis huruf sambil mengeja juga 1. Cuman lebih kecil. Nah, ini template-nya cekung juga. Semua template-nya itu cekung. Jadi mengikuti bagaimana si cekungan itu dari awal sampai akhir. Tangan anak itu otomatis sudah dibentuk begitu ya. Dengan si bentuk-bentuk cekung ini. Terus ada fill correct number in the grids. Berapa ini gitu kan. Yang betul berapa? Tuh 2 3 4. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Begitu kah? Sepertinya begitu ya. Bukan lebih besar, lebih kecil ya. Karena kan dia correct numbers in the grids. Begitu. Oke. Next. Ada sama, ini gabungan dari angka 1 sampai 100. Jadi dia berlatih 1 sampai 100 tulisannya ya nih, 100 tuh. Ya. Terus di sebelah sini ada application-nya dari number ini. Jadi yang kanan itu practice-nya, cara menulisnya, berlatih menulis. Yang sebelah kiri adalah application-nya. Application dari pemahaman anak itu tahu nggak itu nomor berapa gitu. Langsung ke sini kasusnya. Ini berapa nih, nomor berapa nih, si kura-kura ini 2. Oh, jadi kan sudah melatih 2 ya. Berarti tulis di template. Ini kita sebut template. Ya sudah, kau tulis juga lah di sini berapa. Kalau 2, oh ya udah tulis 2. Kayak mana tuh 2? 2 itu kan begini di sini. Udah, kau tulis yang begini juga di sebelah sini. Ini
nggak ada templatenya, makanya disebut application gitu ya. Nah, ini adalah buku yang number. Sama ya, di bagian belakangnya ada good posture, terus juga ada good handwriting, bagaimana caranya untuk yang kidal dan kinan. Ini untuk yang number. Nextnya yang math, ini saya kasih cepat saja ya, atau nanti kalau kurang saya kasih video lagi karena durasi sudah cukup panjang teman-teman. Lanjut ya, kita buka. Nah, seperti ini mathnya. Sama, dia juga bisa hilang tintanya ya. Oh, dia ada apa ini, ada penjumlahan ya, seperti ini. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Ini pengurangan, berlatih juga dengan tulisan yang di template. Lalu ada count and fill. Ini untuk aplikasinya seperti biasa, menuliskan angka yang sudah kita latih di sebelah kanan di template ke yang tidak ada templatenya dengan soal begitu. Oke. Next ada count and find. Find regulation and fill the grids. Nah, itu terus ada addition. Oke. Ada number of days in a year. Januari berapa hari, Februari berapa hari, Maret sampai Desember itu berapa hari. Di sini juga belajar ya, berapa jumlah hari dalam setiap bulan. The subtraction, ini pengurangan tadi, penjumlahan. Terus ada Thanksgiving color by number. Ini yang unik sekali menurut saya dari buku ini di bagian math. Kalau di bagian belakang ada seperti yang lain ya, sama good posture. Nah, ini Thanksgiving color by number ini ada directionnya kok. Use the code below to color the picture. Ini artinya kita warnainnya sesuai dengan hasil penjumlahan. Hasilnya berapa? Kalau 1, ini ada kodenya. 1 itu warnanya harus merah. Mewarnainya harus warna merah. Kalau hasil pengurangannya adalah 3, misalnya, berarti harus putih, biarin aja. Kalau misalnya hasil pengurangannya ada 4, berarti harus warna hitam. Kalau hasil pengurangannya ada 2, berarti yellow, kita kasih kuning. Jadi udah jumlahin dulu. Berarti ada 3 instruksi ya, dia multi instruksi. Yang pertama adalah mengerjakan dulu soalnya untuk tahu dia termasuk jawaban yang ada di kode warna nomor berapa. Kalau misalnya 1, berarti kita ambil yang warna merah, kita warnain warna merah gitu kan, dan seterusnya sampai habis. Itu yang untuk yang mathnya. Oke. Kita sekarang mau cek dulu. Nah, sudah hilang teman-teman, tintanya sudah hilang ya, sudah bersih sekali. Ini tadi saya tidak apa-apain dan tidak saya percepat juga, sambil menyelesaikan deskripsi semua buku. Sudah selesai sambil saya kasih tahu. Tadi sudah saya kasih tahu ya, belum ya, untuk yang alfabet isinya seperti ini. Nah, bahasa Inggris ya di dalamnya. Untuk aplikasi bacanya itu bahasa Inggris. Next, huruf besar dan huruf kecil rata-rata begitu ya. Stationery ini ada kategori stationery itu apa saja. Biasalah aplikasi sebelah kiri kan. Nah, next ya. Oke, ini sangat baik untuk belajar karena muatannya banyak sekali, lengkap sekali. Nah, ini yang di number sudah mulai hilang ya. Nanti dia akan hilang bersih seperti yang tadi di huruf itu ya. Nah, ini adalah review lengkap dari masing-masing buku atau masing-masing varian untuk set preschool 3+, jadi untuk 3 tahun ke atas ya. Ini adalah review dari saya. Untuk review buku-buku yang lain yang tema hijaiyah masih proses ya, masih proses pemesanan, kita masih pre-order. Jadi mungkin nanti setelah barangnya datang akan direview ulang, karena ada varian preschool 3+, lalu ada yang Miss, dan ada lagi yang satu lagi hijaiyah yang versi Arabik. Jadi menulis dengan tulisan Arab begitu, ada angka dan huruf Arabnya juga.
ya. Teman-teman bisa order melalui link order di bawah, saya cantumkan di description box-nya, atau juga bisa nanti di kolom komentar saya kasih link ke WhatsApp-nya. Oke, thank you for watching. Terima kasih teman-teman.